Alhamdulillah Mbak masih diberi umur panjang ya. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan rayu buat sahabat dan Mbak semua. Harapan semua senantiasa diberi sehat, tidak kurang suatu apa, dan diberi rezeki yang melimpah tentunya. Amin amin ya robbal alamin. Oke Mbak, kali ini saya kedatangan handphone Redmi Note 5 Pro kalau tidak salah Mbak ya. Itu dalam kondisi mati Mbak, kira-kira seperti itu. Dan setelah saya cek rupanya handphone ini tidak mati Mbak, tidak mati, dinyalakan itu getar, tapi layarnya tuh tidak ada gambarnya ya, ngeblank hitam ya, layarnya itu tidak ada gambarnya. Oke Mbak, kita bongkar terlebih dahulu untuk handphonenya. Sambil lalu Mbak, buat sahabat dan Mbak semua yang mau berlangganan gratis untuk video-video terbaru atau trik-trik terbaru dari saya, monggo nyalakan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng Mbak ya. Dan buat sahabat mungkin lagi terbaring sakit ya, harapan saya mudah-mudahan lekas sembuh, bisa ngumpul bersama keluarga, bersendau gurau, bercanda bersama, dan melanjutkan rutinitas yang mungkin sempat tertunda Mbak. Amin amin ya rabbal alamin. Oke Mbak, kita cek baterainya 3,8 3,9, baterainya tidak lowbat ya, kira-kira seperti itu. Baterainya tidak lowbat. Kita buka Mbak. Di sini saya tidak gegabah Mbak ya, layarnya tidak ada. Di sini saya coba tes dengan mengganti layar baru Mbak. Di sini saya coba lepas baterai terlebih dahulu ya. Untuk melepas baterai, jika baterainya belum pernah dilepas itu susah Mbak ya. Itu biar sudah kita buang itu kan ada itu yang perekatnya itu Mbak, tapi kalau sudah lama itu enggak bisa Mbak, kita buang pun tetap susah. Jadi kita buka dulu, ini prosesnya agak susah Mbak melepas baterai, karena kalau tidak hati-hati nanti baterainya bisa bolong dan rusak ya. Kok bisa seperti itu ya, karena saya pernah begitu Mbak, saya tidak tutup-tutupi, saya pernah dalam proses melepas baterai ini, baterainya itu sempat berlubang di waktu kena tusukan Mbak. Jika kena tusukan berlubang itu baterai rusak Mbak. Solusinya bagaimana ya, paling diganti atau mungkin ditutup, tapi tidak, kalau ditutup sudah tidak maksimal Mbak ya. Kalau sudah bocor baterai kinerja tidak maksimal. Makanya saya bilang hati-hati. Kalau cuma bocor enggak masalah Mbak, kalau sampai ketusuk sudah bocor berasa bisa meledak Mbak. Jadi hati-hati dalam melepas baterai. Oke Mbak, setelah kita lepas baterai, kita lepas mesin atas. Kira-kira seperti ini Mbak ya, kira-kira seperti ini. Kalau saya lihat soketnya kayaknya masih bagus Mbak ya, masih bagus ya untuk soket-soketnya. Di sini saya mencoba mengganti layar, tapi hasilnya tetap nihil Mbak, karena saya tidak mau ambil risiko dengan mengoprek. Saya mengganti layar baru, hasilnya tetap nihil. Tapi setelah saya perhatikan Mbak, handphone ini kan kronologinya tuh kena air Mbak. Saya dapat info dari beliau itu handphone ini masuk air. Di sini saya perhatikan lagi untuk konektornya itu saya lihat sedikit bermasalah ya. Di 1 2 3 4 5 ya, di urutan nomor 5 itu Mbak ya, itu sedikit bermasalah. Dan untuk pengecekan harus membuka kaleng nih Mbak ya, harus membuka kaleng ya untuk pengecekan. Untuk pengecekan secara menyeluruh harus membuka kalengnya dulu. Ini ngelak Mbak, video sedikit ngelak ya, enggak tahu ya, kayaknya mungkin memori saya yang sudah bermasalah ya, karena saya simpan di eksternal untuk hasil rekaman. Jadi kadang putus begitu loh Pak. Jadi buat sahabat dan mbak semua yang mungkin ngerekam kok putus-putus begitu apa, jangan salahkan HP-nya. Itu biasanya dari memori penyimpanan kita Mbak ya. Ini satu pengetahuan.
Kira-kira seperti itu Mbak ya. Kayaknya saya akan melakukan pengecekan dulu Mbak ya. Saya cek dulu, singkat cerita sudah saya buka kalengnya, saya telanjangi untuk mesinnya. Dan sebelum saya melakukan jumper Mbak, jadi ya bukan asal jumper saja Mbak ya, kita sebelum jumper itu kita harus juga cek jalur-jalurnya ya. Karena tadi sempat saya intip itu rupanya gambarnya ada, lampunya saja yang tidak ada, jadi tidak, gambar ya tetap tidak ada Mbak, tapi kalau kita intip itu kelihatannya di situ Mbak ya, untuk jalurnya ya, untuk jalur lampunya di situ. Karena saya ukur di situ rupanya apa Mbak ya, nyambung, tapi bagaimana ya, sudah kadang nyambung kadang tidak begitu loh Mbak. Saya ukur itu pun nyambung tidak full ya. Di sini saya bypass dari sini saja, dari sini Mbak ya. Nanti untuk gambarnya saya taruh di akhir video Mbak. Dan di sini ya, di urutan nomor 5 ya, bisa dilihat saya punya kamera kadang ngelak 1 2 3 4 5 ya. Di situ nanti Mbak ya, untuk jalurnya di situ kita sudah langsung, karena salah di bagian layar pun juga sudah bermasalah. Jangan nanti kalau cuma kita mungkin kita jumper ke fleksibel ke soketnya, takutnya nanti dipakai berapa hari rusak Mbak, maksudnya kambuh begitu loh Mbak, kan kasihan Mbak, apalagi kalau rumahnya jauh Mbak ya, sana kemari kasihan. Di sini saya pasang baterai, dan coba saya ukur Mbak. Jangan nanti kita mubazir dalam proses penjamperan Mbak ya. Jadi kita pasang baterai dulu, terus kita nyalakan. Setelah itu kita ukur Mbak, yang saya tunjuk tadi kita ukur, biasanya harusnya 25 sampai 30 volt Mbak ya. Kira-kira seperti itu. Kalau 25 sampai 30 volt itu masih layak Mbak ya. Oh, itu bisa dilihat Mbak ya. Bisa dilihat di ampermeter saya itu 20 berapa itu Mbak. Itu ya 29,4 ya. Bermain di sekitar situ Mbak, karena memang tidak tetap ya. Intinya harus 29 volt. Pokoknya harus di atas 25 volt masih ada di situ. Berarti masih aman levelnya Mbak. Kita tidak perlu mengorek-ngorek yang lainnya, jangan asal fitnah sana sini ya, kira-kira seperti itu. Jadi kita langsung jumper saja dari situ. Kita langsung jumper saja dari kapasitor itu Mbak ya. Sebenarnya bukan di kapasitor saja Mbak ya, itu jalurnya ada banyak, tapi kenapa saya pilih jumper di situ, karena di situ ruangnya yang luas. Jadi sebelum di jumper kita krik-krik sedikit dulu Mbak ya, untuk kapasitornya. Nah di situ Mbak ya, jangan terbalik ya Mbak ya, jangan di sebelahnya ya, yang saya tunjuk itu. Nanti untuk titik jumpernya saya berikan gambarnya Mbak. Jadi kita sebelum kita jumper, supaya mempermudah, kita krik-krik sedikit Mbak. Kita krik sedikit-sedikit kuningannya itu, baik yang di connect fleksibel LCD-nya ataupun di kapasitornya Mbak. Kenapa harus dijumper di LCD-nya Mbak? Karena begini, biasanya kalau sudah begini kita pasang langsung kadang-kadang kambuh dan endingnya kita kena komplainan Mbak, kira-kira seperti itu. Jadi kita karena apa? Karena dari LCD pun kena efek gitu loh. Dan kalaupun di jumper kadang-kadang malah belum, kita sudah repot dalam artian kita jumper sana sini, ruangnya kecil, karena panas sana sini malah rusak. Jadi di sini kadang kita sudah jumperkan ke soketnya, kadang tidak naik, karena memang dari biasanya kalau efeknya ke soketnya itu soket mesin, di soket sini ada efeknya juga, bisa dilihat itu ya, itu kan hangus ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi solusinya saya solder langsung saja, saya jumper langsung ke titik
jalurnya mbak, kira-kira seperti itu nomor 5 mbak ya, urutan nomor 5 ya, dari pinggir nomor 5 ya. Seperti berikut ya. Di sini saya tidak menggunakan mikroskop, cukup menggunakan HP saja mbak. Jadi buat mungkin yang tidak kelihatan harus pakai mikroskop mbak ya, harus beli mikroskop dulu. Tapi harganya tidak tahu berapa mbak, mahal ya. Atau pakai kaca pembesar mbak ya. Di sini saya walaupun anak sudah banyak, banyak masih mbak ya, masih kelihatan untuk jalurnya. Setelah itu kita butuhkan, saya di sini taruh sedikit panjang mbak, supaya nanti dalam proses bikin tutorial tidak terlalu sulit. Nanti kalau terlalu panjang kita bisa rapikan mbak ya, kita bisa rapikan, diperpendek saja untuk jalurnya. Ini cuma untuk nanti saya perpendek mbak, cuman ini untuk tutorial supaya enak mbak ya, kira-kira seperti itu. Setelah itu kita pasang kameranya mbak, karena tadi saya lepas kameranya mbak ya. Untuk pengecekan kita pasang kameranya, terus kita pasang untuk LCD nya mbak. Untuk soket LCD nya kita pasang. Berhubung ini jalur positif mbak ya, hati-hati mbak ya, jangan sampai mungkin kejepit atau apa dengan yang di ground atau body mbak ya. Nah di sini kita berikan timah sedikit untuk kapasitor yang akan kita solder, yang akan kita jadikan bypass jalur. Dan setelah itu kita coba tes pasang baterai. Dan nyalakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah mbak ya, berkat doa dari sahabat dan mbak juga, saya diberi kemudahan mbak. Dan sebaliknya juga, mudah-mudahan buat sahabat dan mbak semua senantiasa selalu diberi kemudahan dalam setiap menjalankan rutinitas mbak ya. Amin amin ya robbal alamin. Di sini sudah fix mbak ya, sip, aman, terkendali mbak ya. Handphone bisa kelihatan gambarnya, yang tadinya cuma muncul suara-suara saja, sekarang sudah kelihatan gambarnya mbak ya. Di sini terlepas baterainya mbak, saya pasang ulang untuk baterainya, dan kita nyalakan lagi. Kita lihat untuk apa mbak, kontrasnya berfungsi apa tidak mbak. Oke mbak, sambil nunggu loading berikut ya untuk jalurnya, untuk jalur bypassnya yang perlu disolder. Dan di sini mbak ya, di sini urutan nomor 5 ya, bisa dilihat seperti berikut ya. Untuk jalur-jalurnya, jika bingung nanti untuk mencarinya bisa dilihat seperti berikut atau di print screen mbak ya, screenshot maksudnya mbak. Berikut untuk versinya mbak ya, Redmi Note 5. Oke sip mbak ya, aman ya, sampai di sini aman, terkendali ya. Bisa dilihat ya untuk penampilannya seperti berikut. Kayaknya sampai di sini dulu mbak ya untuk video atau tips kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan mbak ya. Insya Allah nanti umur panjang bisa bertemu kembali dengan berbagi tips-tips terbaru tentunya mbak ya. Oke mbak, buat sahabat dan mbak semua, jangan lupa bahagia, berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah mbak ya. Dan khusus buat sahabat muslim, sekedar mengingatkan saja, mari sama-sama kita berbanyak sholawat dan perbaiki sholat tentunya. Akhir kata, akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.